Ini terkait jual beli pohon yang ketika sebelum ditebang terlihat besar, setelah ditebang ternyata dalamnya lubang. Maka ini gharar yang dimaafkan karena kita tidak pernah tahu apa isi yang ada di dalamnya. Yang jual aja tidak tahu itu kalau di dalamnya ada lubangnya. Seperti tadi saya sampaikan, ada gharar yang tidak bisa dihindari. Dan ini termasuk gharar yang tidak bisa dihindari. Jual bambu, bambunya biasanya bagus, pas dia yang beli pangan bubuk. Ya ini bukan gharar, karena ini meskipun sifatnya tadi biasanya dia sudah menawarkan, alhamdulillah ini kemarin saya nebangnya bagus, tidak dipangan bubuk. Ternyata ketika dia beli pangan bubuk, apa ini gharar? Ya tidak, karena itu sesuatu yang di luar kemampuannya. Tinggal nanti Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, kebijaksanaan yang menjual kalau mau memberi potongan. Itu kebijaksanaan yang menjual kalau mau memberi potongan, karena ternyata kayu jatinya di dalamnya berlubang. Jadi prinsipnya ini adalah gharar yang dimaafkan karena tidak tahu dan tidak ada kesengajaan di situ. Maka kalau ada aib semacam ini, maka dalam yang namanya jual beli itu ada namanya khiyar aib. Ada hak memilih kalau ada aib. Karena ada aib, maka bisa dirembuk kembali untuk minta potongan. Wah ini ukuran kayunya itu harusnya sekian kubik, saya rugi sekian kubik. Ya sudah, dikembalikan uang senilai sekian kerugian tersebut. Karena tidak mungkin diteke meneh. Mungkin tidak? Tidak mungkin. Maka tinggal dikembalikan senilai kerugian dari taksiran awal. Nah, tadi barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, tertulis di nota seperti itu. Saya tidak tahu itu muncul dari mana, tetapi itu sudah umum. Dalam Islam itu ada khiyar aib. Kalau barang itu rusak boleh dikembalikan. Kalau ternyata barang rusak tidak boleh dikembalikan, itu zalim. Jadi penjualnya zalim kalau barangnya rusak kok tidak boleh dikembalikan. Atau barangnya tidak bisa dipakai kok tidak boleh dikembalikan. Beli termos, termosnya tidak panas, lalu tidak boleh dikembalikan. Zalim. Langgo apa anjuran? Kan tidak bisa dipakai. Jual beli setrika, sampai di rumah setrikanya orang panas. Kalau setrika hiasan maklum, ini setrika betulan. Maka dia berhak untuk mengembalikan. Kalau tidak dikembalikan, zalim. Jadi ini termasuk khiyar aib. Jadi kalau barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan, itu jika tidak ada cacat, jika tidak ada masalah, itu benar. Tapi kalau ada masalah kok tidak bisa ditukar dan tidak bisa dikembalikan, maka ini suatu kezaliman. Karena si pembeli ini ketika beli hendak diambil manfaatnya, sementara begitu dibeli tidak bisa dimanfaatkan. Lah untuk apa? Beli gelas, begitu sampai di rumah, tadi di sana tidak dicek isi air, ternyata bocor. Tadi tidak kelihatan, di sana ada motif bintik-bintiknya, ternyata di bintik-bintik itu bolong misalnya. Apa iso ngombe? Tidak bisa. Maka boleh mestinya gelas itu dikembalikan. Inilah yang disebut dengan khiyar aib. Maka Nabi mengatakan, jika kita menjual barang yang barang tersebut ada aibnya, kita tidak menjelaskan saja, Nabi mengatakan tidak halal. Jadi Nabi mengatakan tidak halal, kita tidak menjelaskannya saja. Apalagi sudah jelas itu ada aib, tidak boleh dikembalikan. Jadi ketika Nabi mengatakan la yahillu, tidak halal li muslimin, bagi seorang muslim, ba'ali akhihi bai'an, yang menjual kepada saudaranya suatu barang, fihi aibun, yang di dalamnya ada aib, illa bayyanahu, kecuali dia menjelaskannya. Jadi kalau ada cacatnya dia jelaskan. Kalau dia tidak tahu cacatnya dan ternyata terdapat cacat, dia tukar. Itulah prinsip dagang yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.